Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan tentang aliran linguistik Tatmetik. Nah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dita Aditya Prananda dengan NIM akhir 104 dan kawan-kawan saya. Saya Nailatul Rohmania Prameswari dengan NIM akhir 083. Dan saya Anggi Aurelia Majid dengan NIM akhir 077. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran linguistik Tatmetik. Next. Nah, materi yang akan kami sampaikan, yang pertama itu ada pengertian dan tokoh aliran, yang kedua ada perkembangan aliran tekmetik, yang ketiga ada ciri-ciri aliran tekmetik, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan aliran tekmetik. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa sih aliran takmetik itu. Aliran takmetik merupakan salah satu aliran linguistik yang memandang bahasa sebagai sebuah sistem yang tersusun dari beragam elemen dengan elemen utama berupa takmem yang saling berhubungan. Menurut Pike dan Pike dalam Sueparno 2015, takmem adalah gatra suatu struktur gramatikal dengan kelengkapan empat penanda umum. Keempat penanda umum tersebut adalah ada slot, kelas, peran, dan kohesi. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu ada tokoh pelopor. Aliran takmetik didirikan pada tahun 1977 yang dipelopori oleh Kenneth Le Picke dan istrinya bernama Evelyn Gloria Picke yang menerbitkan buku Grammatical Analysis. Bukunya yang terkenal adalah Lang in Relation to a Unity Theory of the Structure of Human Behavior tahun 1954. Beberapa tokoh dalam sejarah perkembangan teori ini antara lain Benjamin Elson tahun 1962, Velma Pickett tahun 1962, ada Robert Longacre tahun 1964 dan Walter Apuk tahun 1969 sampai 1971. Selanjutnya ada perkembangan aliran. Yang pertama, generasi pertama aliran ini baru berupa rintisan menuju takmetik yang diprakarsai oleh Walter Cook. Kelengkapannya analisisnya hanya ada dua, yaitu takmem, yakni slot dan filter class. Bisa dilihat di sini contohnya yaitu ada Aku Cinta Indonesia. Nah, analisis takmetnya Aku Cinta Indonesia. Subjek, predikat, dan objek. Oke, selanjutnya ada generasi kedua. Sebagai generasi terlengkap diprakarsai oleh Pike, menurut Pike, unit dasar grammar tidak bisa dinyatakan dalam slot SPO saja, dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kelas NP, FP, dan NP saja atau hanya keduanya. Namun, empat komponen yang dianalisis yaitu harus ada slot, kelas, peran, dan kohesi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami persilahkan untuk Ala. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu komponen tata bahasa dalam aliran takmemik. Nah, dalam aliran ini, setiap struktur itu terdiri atas takmem-takmem dan takmem-takmem atau konstruksi gramatikal yang memiliki empat kelengkapan, yakni slot, kelas, role, dan kohesi. Yang pertama ada slot. Slot adalah ciri takmem berupa tempat kosong dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmem. Nah, dalam tataran klausa, fungsi takmem ini berupa subjek, predikat, objek, dan komplement. Nah, dalam teori tradisional dan struktural, slot kurang lebih sama dengan fungsi kalimat. Yang selanjutnya yaitu ada kelas, kelas atau kategori. Nah, kelas atau kategori ini adalah ciri takmem yang merupakan nyata dari berupa seperti morfem, kata,
frasa, klausa, alinea, monolog, dialog, dan wacana. Verher menyebutnya sebagai kategori. Nah, kelas ini dapat dipecah lagi menjadi subkelas. Contohnya pada kelas frasa itu bisa dipecah lagi ada frasa benda, frasa adjektiva, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada role atau peran. Nah, role atau peran ini merupakan ciri atau benda penanda takmem yang merupakan pembawa fungsi. Pelaku dan penderita adalah peran. Oleh karena itu, ada subjek dengan peran pelaku dan ada subjek dengan peran penderita. Dan yang terakhir yaitu kohesi. Kohesi adalah penanda takmem yang merupakan pengontrol hubungan antar takmem. Ini hampir ada pada setiap bahasa, seperti kaidah ketransitifan pada klausa yang berlaku untuk klausa transitif, klausa intransitif, dan klausa ekuatif. Nah, keempat takmem yang ada pada slide sebelumnya itu digambarkan seperti gambar yang ada di slide ini. Yang pertama ada slot atau fungsi yang ditempatkan pada sudut kiri atas, kemudian di sebelahnya itu ada kelas atau kategori yang ditempatkan di sudut kanan atas, selanjutnya peran atau role menempati sudut kiri bawah, dan kohesi menempati sudut kanan bawah. Selanjutnya ada contoh analisis takmem. Nah, di sini ada contoh satu klausa yaitu Sari membaca buku di perpustakaan. Nah, analisis takmemnya yaitu yang pertama Sari. Nah, Sari ini yang di kategori yang di pertama itu slot. Slot itu diisi Sari ini sebagai subjek. Kemudian Sari ini kategorinya itu sebagai KB atau kata benda. Dan kemudian perannya itu sebagai pelaku dan kohesinya tidak ada. Selanjutnya membaca. Nah, membaca ini slotnya sebagai predikat, kemudian kategorinya atau kelasnya itu sebagai kata kerja, dan role-nya itu sebagai predikatif, serta kohesinya itu transitif. Selanjutnya buku. Buku ini slotnya itu sebagai objek, kemudian kelasnya itu masuknya kata benda, kemudian apa ini namanya peran atau role-nya itu sebagai tujuan atau sasaran, lalu kohesinya tidak ada. Selanjutnya di perpustakaan. Nah, frasa di perpustakaan ini, yang pertama slotnya itu sebagai keterangan, selanjutnya kelasnya itu sebagai frasa preposisional, kemudian perannya itu sebagai tempat atau keterangan tempat, dan kohesinya tidak ada. Bisa kalian cermati sendiri dengan keterangan di bawah ini. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Aurel. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran takmemik. Yang pertama yaitu setiap unsur dalam tata bahasa terdiri atas takmem-takmem. Yang kedua, tata bahasa bersifat elektik dan universal. Yang ketiga, mengenal 3 hierarki linguistis, yaitu hierarki referensial, hierarki fonologikal, dan hierarki gramatikal. Yang keempat, ada tataran terendah dalam hierarki gramatikal adalah morfem, sedangkan tataran tertingginya adalah wacana. Selanjutnya yaitu analisis tata bahasa dimulai dari klausa. Slot pada tataran klausa adalah subjek, predikat, objek, dan adjung. Lalu, slot predikat harus diisi oleh kata kerja, verba. Selain verba, tidak mungkin menduduki slot predikat. Lalu diberlakukan ciri etik dan ciri emik untuk semua struktur gramatikal. Dan tidak ada batas antara morfologi dan sintaksis. Selanjutnya, kelebihan aliran takmemik. Yang pertama, yaitu aliran ini bersifat eklektik, yang merangkum dan memadukan teori-teori sebelumnya, sehingga teori takmemik dapat diterapkan secara leluasa. Yang kedua, yaitu konsep kesemestaan, universal. Dalam aliran ini membuat semua bahasa dapat dianalisis dengan teori takmemik. Yang ketiga, tingkatan gramatikalnya sangat komprehensif, mencakup segala hal dari morfem sampai ke wacana. Yang keempat, setiap tingkatan selalu berhubungan dengan posisi tingkatan di atas dan di bawahnya, dengan disertai makna referensialnya. Yang kelima, aliran takmemik menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif dan juga konseptual. Yang keenam,
bersifat fleksibel, tidak terdapat batas yang jelas antara morfologi dan sintaksis, sehingga pembagian bidang analisisnya bersifat fleksibel. Yang terakhir, menempatkan subjek dan predikat pada klausa bukan pada kalimat, sehingga batas antara klausa dan kalimat sangat jelas. Selanjutnya, ada kekurangan aliran takmemik. Yang pertama yaitu sifat ekliptik dalam aliran takmemik membuat aliran ini tidak memiliki ciri khas yang unik dan original. Sebagai aliran yang bersifat eklektik, namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Yang kedua, dengan tidak adanya batasan antara morfologi dan sintaksis dapat membuat peluang terjadinya kontradiksi pada hierarki gramatikal, khususnya pada bahasa bertipologi aglunitatif. Yang ketiga, analisis menggunakan rumus, istilah, dan tanda yang rumit. Yang keempat, pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal. Pernyataan ini belum bisa diterima oleh semua masyarakat. Yang kelima, usia aliran ini tergolong baru, sehingga penyebarannya belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama di Indonesia dan juga Eropa. Bahkan, sejumlah ahli bahasa tidak menganggap dan mengakui teori takmemik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Aurel dan juga Naila. Selanjutnya, kesimpulan dari materi takmemik ini, tata bahasa takmemik muncul sebagai metode tata bahasa lama. Melalui pembahasan takmemik ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana linguistik terkait erat dengan peradaban manusia. Bahasa adalah alat untuk membentuk, menyatukan, dan bahkan menggerakkan suatu bangsa. Hal-hal kecil seperti cara kita berbicara atau memilih kata ternyata memiliki dampak yang signifikan jika dianalisis dan ditafsirkan lebih cermat. Sekian dari kelompok kami membahas tentang aliran linguistik takmemik. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.